Ini di tengah harapan bahwa ekonomi ini mungkin bisa melesat lebih agresif lagi hingga akhir 2024 dan juga di 2025. Bapak melihat sebesar apa peran digitalisasi di sini? Sangat penting ya. Tadi saya kira sudah ditunjukkan bahwa masyarakat kita ini kan misalnya yang akses ke bank mungkin belum full ya akses ke bank ya. Tapi kalau akses ke teknologi, ke internet kan tadi ya sudah sampai 80% kan cakupannya gitu. Jadi kita harus memanfaatkan ini betul gitu ya, karena nggak semua wilayah di Indonesia ini punya kantor cabang dan yang lain-lain gitu. Nah ini harus benar-benar dimanfaatkan. Dan saya kira juga apa namanya tuh dengan kemudahan teknologi ini ya harusnya bisa mempercepat pertumbuhan bukan hanya di titik-titik tadi yang di pusat ya, tapi di kota-kota second tier atau third tier gitu ya. Jadi misalnya kalau di apa namanya Jawa Tengah tuh di Semarang, nah itu kan pusatnya gitu kan. Tapi mungkin Pekalongan juga bisa, ke yang lain-lainnya juga bisa. Nah itu saya kira sangat dimungkinkan dengan perkembangan teknologi. Dan saya kira sekarang cukup lengkap kan, ada BI Fast, ada QRIS ya gitu. Yang ibaratnya peserta UMKM gitu, beli bakwan, beli apa segala macam bisa memanfaatkan teknologi ini gitu. Jadi saya kira ini yang bisa boosting pertumbuhan ekonomi secara merata gitu. Baik, lalu komitmen apa bagi Star Asset Management yang dilakukan untuk mungkin bisa menangkap peluang dengan digitalisasi ini? Ya saya kira salah satunya misalnya sekarang itu ada namanya e-wallet gitu ya. E-wallet itu kan mata uang elektronik yang ada di handphone kita gitu. Nah, biasanya kan ini e-wallet ini misalnya apa ya kayak Dana, GoPay dan yang lain-lain gitu. Tidak ada fitur investasinya misalnya. Nah sekarang kita berikan fitur investasinya gitu sehingga kalau orang di daerah ya biasanya takut nabung di bank 100.000 takut kena biaya administrasi malah jadi habis gitu kan. Tapi kalau pakai handphone dia kelihatan uangnya bertumbuh. Nah mudah-mudahan bisa apa namanya menumbuhkan itu ya tadi ya minat investasi yang lebih tinggi. Tentunya kedepannya kita harapkan masyarakat kita bergeser dari masyarakat konsumsi ke masyarakat investasi. Jadi nggak semuanya dihabisin, apalagi sampai minus berhutang ya gitu. Kalau bisa ada 10-20% yang selalu untuk tabungan dan investasi. Dan ini akan sangat memudahkan dengan digital ini sehingga semua orang bisa menabung di elektronik gitu. Baik, apakah ini juga akan menjadi fokus dari Star Asset Management ke depannya begitu untuk memperkuat digitalisasi? Ya, di kita tuh sangat serius mempersiapkan digitalisasi ya. Anggaran paling besar kita nanti ke depannya itu di IT ya. Gitu. Karena apa? Karena memang digitalisasi itu kuehnya lumayan, tapi biaya pengembangannya juga tinggi gitu. Kita harus menyiapkan database lebih besar, kita harus menyiapkan memori untuk processing lebih besar, dan KYC digital juga cukup mahal gitu ya, baik apa namanya tuh eKYC maupun virtual account ya. Dan saya punya sense apa namanya di anggota bursa ya, misalnya Kasei itu sudah mulai mempropos supaya transfer bisa langsung masuk ke IFWA gitu ya, sesuatu yang menurut saya itu akan sangat meringankan biaya industri ya, karena kita tidak bayar lagi virtual account ya untuk perpindahan dari nomor rekening ke IFWA gitu. Pak Hanif, inovasi dan gebrakan apa yang mungkin saat ini disiapkan Star Asset Management juga untuk bisa menyambut banyaknya dana asing yang mungkin akan masuk ke Indonesia? Iya, kita juga ada cita-cita juga mengembangkan produk-produk alternatif yang menurut kita di luar sudah ada ya. Saya contohkan misalnya gini, kita punya partner dia yang punya ETF Gold gitu. Ya, ETF kan biasanya dalam bentuk saham, tapi ini ETF dalam bentuk emas gitu. Dan di sini ekosistemnya saya kira cukup lengkap ya. Ada bank syariah, lalu kemudian juga ada Pegadaian ya untuk penyimpanan emas secara fisiknya gitu. Kenapa kita nggak masuk ke ke investasi emas gitu ya, tapi melalui mekanisme pasar modal dan manajer investasi. Dan di sini kan tinggi sekali potensinya ya, ratusan triliun ya saya kira ya. Saya kemarin ngobrol sama teman-teman di Pegadaian ya, dia sudah mulai menciptakan kayak warehousing untuk emas itu 100 ton. Itu 100 ton tuh nilainya 130 triliun gitu. Dan apa namanya kita sendiri sekarang ini kalau kita tanya ke Antam,
itu everyday dia impor emas itu ya. Jadi dagang emasnya itu kenapa? Karena animo masyarakat kita saya nggak bisa abaikan ya Pak Adi ya. Gitu, selain simpen di deposito, simpen di reksadana gitu. Pembelian emas secara langsung itu masih jadi yang dominan gitu ya. Nah, minimal kan kalau penyimpanannya sudah aman, ya kita uruskan administrasinya lah ya lewat pasar modal ya. Sehingga di satu sisi ya, itu emas itu juga devisa juga sebenarnya itu kan kalau bank gitu ya gitu. Jadi kalau masyarakat kita punya dolar banyak, punya emas banyak, saya kira ekonomi kita semakin kuat dengan sendirinya ya gitu. Itu contohnya aja salah satunya. Yang lainnya mungkin ya kita harus lihat juga sih kecenderungan investasi alternatif ya gitu. Karena kita kan butuh misalnya di solar panel ya, bagaimana kita bisa MI membiayai ya, not only yang sekarang ada nih di pasar uang, obligasi dan lain-lain, tapi mulai masuk ke sektor real ya. Saya kira itu sih kedepannya yang kita akan consider. Baik, dan mungkin ESG juga kali ya kalau buat dana asing itu, karena investor asing kebanyakan fokus terhadap ESG investment gitu ya. Jadi ini sesuatu yang harus juga dilakukan oleh banyak fund manager untuk bagaimana kita bisa berinvestasi secara ESG. Baik, artinya ini juga akan menjadi fokus MM ke depan? Iya, tentunya. ESG itu menurut kami akan menjadi standar ke depannya, karena sustainable investment itu ya basically kita invest tapi juga bertanggung jawab kepada future generation gitu ya. Jangan sampai kita invest tapi malah menghancurkan future generation gitu. Tapi tentunya harus disesuaikan juga dengan our capabilities gitu ya. Kan kita masih coba transisi gitu ya. Jadi make sure ESG-nya ini masih juga ke arah sana lah gitu. Dan ini terutama untuk dana asing ya, karena mereka sangat memperhatikan faktor ESG untuk investasi mereka.